Halo semuanya, jumpa lagi kita di channel Moe Animation Official, channelnya belajar animasi 2 dimensi. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat gerakan animasi gadis kecil yang sedang berlari 3/4 tampak belakang. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Oke teman-teman, kali ini kita akan menggambar sebanyak 8 frame ya, atau 8 gambar untuk menciptakan animasi ini. Seperti biasa langkah-langkahnya antara lain kita menggambar kunci terlebih dahulu, kemudian kita menggambar frame by frame, lalu kita mewarnai dan memberi gradasi, dan kemudian kita akan memberi ground, lalu kita akan memberi sedikit shadow atau bayangan objek ya, dan yang terakhir kita akan memberi background, lalu kita akan merender animasinya. Oke, langsung saja kita render layar di sini. Kita beri nama gadis kecil. Kemudian saya gunakan brush tool ya di sini teman-teman. Dengan diameternya bisa kita pilih di sini sesuai ukuran ya, sesuai kebutuhan kita. Lalu kita mulai dengan menggambar pola bagian kepala terlebih dahulu ya. Untuk gambar kunci animasinya ini saya menggunakan dengan teknik saya sendiri ya, teknik menggambar saya sendiri. Jika teman-teman memiliki teknik yang lebih bagus ya silakan dicoba ya, dan juga dibagikan untuk kita semua. Nah lalu ini kita blok ya, kemudian kita resize. Nah untuk shortcut resize-nya itu cukup tekan Q saja ya di keyboard kita. Lalu kita pilih lagi diameternya. Nah untuk diameternya ini dia akan berubah teman-teman. Ketika kita zoom atau out, ukurannya akan berubah seperti ini. Nah jadi kita bisa menyesuaikannya di sini ya dengan memilih diameternya. Nah ini kita coba hapus dulu ya. Lalu kita teruskan dengan menggambar bagian wajahnya agak sedikit terlihat seperti ini. Oke. Nah, nanti garis-garisnya ini bisa kita rapikan ya. Nah lalu kita resize lagi ya ukurannya, tekan Q seperti ini. Oke, kemudian kita tarik sedikit. Nah lalu kita menggambar bagian badannya. Nah setelah kita selesai menggambar gambar kunci animasinya, kita akan melanjutkan menggambar frame by frame ya, hingga 8 frame ya teman-teman. Langkahnya seperti ini. Kita insert keyframe dulu. Kemudian kita aktifkan onion skin di sini. Nah, untuk gambar kedua atau frame keduanya kita hapus. Teman-teman bisa melihat ini merupakan bayangan ya dari gambar kunci animasi yang sudah kita buat tadi ya di frame pertama di sini. Nah, ini merupakan acuan untuk kita menggambar ke frame-frame berikutnya. Nah, sini kita coba menggambar dulu ya untuk frame keduanya. Dan di sini saya akan beri penomoran ya, tanda sebagai mana frame pertama ya, dan frame kedua hingga seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan dengan menggambar frame kedua ya. Nah, kita coba dulu di sini bagian rambutnya. Nah, teman-teman perlu diingat
ketika kita akan menggambar atau membuat animasi khususnya di Adobe Flash ini, usahakan setiap garis gambar yang kita buat itu harus saling terhubung. Karena jika tidak terhubung, ketika kita akan melakukan proses pewarnaan, maka gambarnya tidak akan bisa kita warnai. Jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal atau gambar visual animasi yang bagus, gunakanlah pencil tool. Karena pencil tool tersebut, diameter garisnya itu sangat rapi teman-teman, dan bisa kita edit ya. Bisa kita edit, bisa kita lekuk sana ke sini ya, menggunakan smooth tool. Berbeda halnya dengan brush tool ini teman-teman. Walaupun kita sudah memilih diameter yang disediakan dari software ini, garisnya tidak akan sama. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang melebar. Teman-teman bisa melihat contohnya di tutorial ini ya. Namun jika anatomi daripada gambar yang kita buat ya, setiap framenya itu bagus, profesional, maka dia akan menciptakan visual animasi yang epic pula, berbeda dengan pencil tool ya. Nah, artinya setiap daripada kedua tool ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan untuk hasilnya kembali ke selera teman-teman ya, seperti apa. Di sini saya hanya memberikan contoh dengan apa yang saya bisa. Oke, sekarang kita lanjut.
langkah selanjutnya kita akan memberi warna pada semua frame atau semua gambar yang sudah kita buat tadi ya. Kita langsung ke frame pertama dulu, lalu kita ke Paint by Tool di sini. Kemudian kita pergi ke palet warna di sini. Nah, di sini kita akan mengkomposisikan warna dari tiap bagian gambar yang kita buat ya. Di sini kita mulai dari bagian rambutnya dulu, kita beri warna hitam ya. Dan untuk bajunya kita coba beri warna agak sedikit biru ya. Nah, biru ini ya. Oke. Kemudian untuk warna kulitnya itu kita beri warna agak sedikit sawo matang ya. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan sendiri ya, sesuai selera teman-teman. Di sini saya menggunakan cara saya sendiri ya. Nah, kemudian jangan lupakan bagian-bagian detail seperti ini ya teman-teman, untuk bisa kita warnai ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengcopy semua warna ini ya, semua warna yang sudah kita gunakan ke frame-frame selanjutnya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari warna yang sama di sini ya, karena itu 100% tidak akan sama. Caranya adalah kita gunakan eyedropper tool di sini. Kita pergi ke bagian yang ingin kita salin atau copy warnanya, misalnya bagian rambut terlebih dahulu ya. Ini kita salin dulu, kita klik, kemudian kita pergi ke frame selanjutnya. Nah, ini kita warnai satu-satu seperti ini ya. Oke. Nah, jika sudah dipastikan sudah terwarnai semua, nah jika sudah selesai, kita copy warna bagian lainnya. Kita gunakan lagi eyedropper tool, itu shortcutnya huruf I ya. Kita ketik I di keyboard kita. Nah, kita tinggal klik saja warna bajunya seperti ini ya. Nah, lakukan langkah-langkah hal yang sama ya untuk bagian-bagian berikutnya seperti ini teman-teman. Oke, jangan sampai ada yang tersisa tidak diwarnai ya. Kok jadi belepet gitu ya ngomongnya. Oke, kita lanjut ke bagian warna kulitnya ya. Nah, pastikan untuk bagian-bagian kecilnya ini kita zoomkan gambarnya ya, seperti bagian jari-jarinya ini ya. Oke. Nah, lalu kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Langkah selanjutnya kita akan memberi gradasi ya, memberi gradasi dari setiap sudut gambar yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan pensil tool. Oke, kita mulai dari bagian wajah gadis kecil ini ya, kita buat seperti ini. Nah, bagian di sini sebenarnya nggak terlalu detail sih, cuman jika kita membiasakan membuat animasi seperti ini, maka hasilnya pun akan cukup maksimal ya, cukup bagus. Nah, saya contohkan seperti ini saja teman-teman. Nah, setelah selesai kita memberi sudut-sudut garis seperti ini di bagian-bagian tertentunya ya, langkah selanjutnya itu kita copy lagi ya warna yang sudah kita buat di sini menggunakan eyedropper tool. Kita klik, misalnya saya coba bagian wajah dulu ya. Nah, kita ke palet warna di sini. Kita pilih warna yang lebih gelap dari warna dasar yang sudah kita gunakan. Kita turun ke sini ya. Nah, cukup ini aja. Kemudian kita warnai di sini di bagian yang sudah kita tentukan tadi ya. Nah, seperti ini. Bagian bajunya kita copy warnanya, kemudian kita ke palet warna, pilih warna yang lebih dark ya, lebih gelap seperti ini. Kemudian kita tempelkan saja seperti ini teman-teman.
Masih tersisa sebanyak 7 frame lagi ya. Nah, teman-teman bisa membuat garis gradasinya ya, seperti awal yang sudah kita buat pada gambar kunci atau frame pertama ini. Lakukan dengan teknik dan cara yang sama ya, seperti sudah kita lakukan tadi hingga selesai ya, hingga habis framenya. Nah, setelah kita selesai memberi warna dan gradasi, kita coba review dulu ya teman-teman hasilnya. Kita tekan Ctrl Enter. Nah, kurang lebih seperti ini untuk sementara hasilnya. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan ground, di mana ground ini merupakan tempat pijakan karakter yang kita buat ya. Kita kunci dulu layar garis kecilnya ini, kita tambah layar baru, kita beri nama ground. Lalu posisi layar ground ini kita tarik ke bawah, kemudian kita klik kanan di sini, kita pilih remove frames. Dan di frame pertamanya kita insert keyframe. Klik kanan, insert keyframe ya. Nah, saya akan menggunakan pencil tool dengan mode ink untuk menggambar groundnya ya teman-teman. Kita zoom out dulu. Oke, kemudian kita mulai menggambar dari sini ya. Lalu kita ke palet warna di sini, cari warna yang akan kita gunakan. Contoh saya gunakan warna ini ya, sawo matang untuk groundnya. Nah, seperti ini saja. Kemudian gunakan pencil tool kembali. Kita buat garis gradasinya ya. Kita beri sedikit gradasi untuk warna ground ini ya, atau tanahnya ini. Ini sesuai selera teman-teman ya, mau gambarnya seperti apa. Nah, kemudian kita klik dropper tool, kita klik warnanya, lalu kita ke palet warna lagi, kita pilih warna yang agak gelap. Seperti biasa kita memberi gradasi ya, kita klik saja di sini untuk warna gradasinya. Lalu kita klik salah satu garis outline gambar ini, kita klik 2 kali, lalu kita hapus. Lalu kita beri sedikit efek garis-garis seperti ini ya. Oke, setelah selesai, kita klik frame-nya. Frame pertama ya, kita geser posisinya di sini, di awal ya, di awal sejarak dengan posisi lembar kerjanya ya. Maksimalnya di sini aja. Atau bisa diatur dengan sesuai dengan imajinasi teman-teman ya. Lalu kita tambah frame baru, insert keyframe. Kita geser posisinya. Atau jika teman-teman bingung agar posisinya ini sejajar ya saat bergesernya, kita aktifkan onion skin, lalu kita zoom. Ini teman-teman bisa melihat bayangan frame pertama tadi ya. Nah, bisa kita atur posisinya sama dengan frame sebelumnya. Kita tarik lagi ya sedikit. Kita tambah frame baru lagi. Kita kunci layar groundnya, kita matikan onion skinnya, kita coba review ya. Tekan Ctrl Enter. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dia hanya mengambil sedikit saja bagian gambar groundnya, tapi nggak apa-apa, biar lebih memantapkan visual animasi yang kita buat ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberi sedikit bayangan ya pada karakter ini. Kita tambah layar baru, kita beri nama bayangan. Bukan kekasih bayangan ya. Kita blok framenya, lalu kita remove keyframe, remove frames. Nah, atur posisi frame ini, layar ini ya, layar bayangan ini di bawah garis kecil ya, karena bayangannya itu terletak di bawah ya, nggak mungkin bayangan terletak di atas ya. Oke, lalu kita tambah frame baru di sini, kita insert keyframe, gunakan pencil tool. Atau juga bisa brush tool ya. Di sini saya coba pencil tool saja. Kita buat bayangannya cukup seperti ini saja teman-teman, nggak usah terlalu detail ya.
kita kembali ke frame pertama. Kita klik pen bucket tool. Kita pilih warna hitam ya, hitam abu-abu saja di sini, jangan terlalu hitam ya. Oke, kemudian kita warnai. Coba kita review lagi ya, kita tekan Ctrl Enter. Yup, teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Nah, setelah selesai ini, kita akan menambahkan background. Kita tambah layar baru, kita beri nama background. Lalu posisinya kita letakkan ke paling bawah ya untuk layarnya. Lalu kita remove frames, kita insert keyframe di layar pertama, di frame pertama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar yang sudah saya desain sendiri ya. Saya gunakan yang ini teman-teman. Kita tarik saja ya, langsung lepaskan di lembar kerja Adobe Flash-nya. Nah, untuk ukurannya seperti biasa kita samakan dengan resolusi lembar kerja yang sudah kita default kan, sudah kita tentukan 550 dan 400 ya. Kita klik gambar backgroundnya, kita tekan Q ya, maka dia akan muncul resolusi ukuran gambarnya. Kita rubah di W-nya itu 550 dan hanya 400. So jadi dia sudah sama dengan lembar kerja yang kita gunakan di sini ya. Oke, sekarang kita tambah keyframe baru di ujung ya, di ujung sini. Lalu kita kunci. Sekarang kita coba render. Kita klik file, pilih export, export movie. Kemudian kita rename. Di sini saya sudah merename-nya sebagai garis kecil ya. Kita save. Nah, untuk ukurannya itu sudah otomatis resolusinya ya, sudah kita setting tadi di backgroundnya. Jadi kita tekan OK saja. Nah, dan untuk hasil animasinya, teman-teman bisa lihat seperti berikut ini. Oke teman-teman, inilah hasil daripada tutorial pembelajaran kita pada video kali ini. Mohon dimaafkan untuk segala kekurangan. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, untuk kita bisa pelajari bersama-sama. So, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.